walakinnaha fadlat bitis'in wa sittina jazaa. Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi, untuk memasak, untuk menyalakan lampu, api yang kau pakai di dunia ini cuma satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Sahabat waktu itu terperanjat lalu berkata, Allah, in kanat lakafiyatun ya Rasulullah, ya Rasul, api di dunia ini saja sudah cukup untuk menghanguskan kami, untuk menghanguskan apa yang ada. Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya api neraka itu dilebihkan panasnya dengan 69 kali daripada panasnya api di dunia ini. Jadi sepanas-panasnya api yang pernah kita rasakan di dunia ini, maka api di neraka nanti 69 kali lebih panas dari api yang kita rasakan paling panas di dunia. Hadis yang senada dengan penjelasan ini di samping Jawahirul Bukhari, kita bisa menemukannya dalam Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi dan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah misalnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga boleh jadi seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti, kata Nabi, seorang yang di telapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang sangat kecil, lalu mendidih otaknya, itu seringan-ringannya. Di tapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang oleh karena panasnya lalu mendidih otaknya. Itu yang paling ringan, nggak apa-apa, cuma segitu aja. Di telapak kakinya ditaruh kerikil, otaknya lalu jadi mendidih karena menahan panas. Pantas kalau suatu hari Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, kata beliau, anakku, kerjakanlah dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab Allah, dan laksanakan ibadah seberapa hajat dan keperluanmu kepada Allah. Berapa banyak hajatmu kepada Allah, begitulah kamu harus beribadah. Kalau kamu merasa tidak berhajat dan tidak perlu apa-apa kepada Allah, ya tidak usah ibadah. Logikanya kan begitu. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada nggak yang nggak perlu kepada Allah? Ada nggak? Seluruh kita memerlukan Allah. Karena itu Luqman betul dengan bahasa diplomatis, anakku, kerjakan ibadah seberapa hajatmu kepada Allah. Makin banyak hajatmu kepada Allah, makin banyak hendaknya kamu melaksanakan ibadah. Tapi kalau kamu sudah merasa bisa hidup tanpa Allah, persilahkan kamu tidak usah ibadah. Sebaliknya, kerjakan dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab siksaan Allah. Kalau merasa sudah belajar ilmu kebal, kira-kira di neraka nanti enggak apa-apa, persilahkan kerjakan dosa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau masih berpikir, bahwa jangan dibakar di neraka, nginjak puntung rokok, lompat. Kalau masih berpikir ke situ, ya hati-hati, saudara-saudara. Nah, sebagaimana surga, neraka pun ada pintu-pintunya. Dan yang melalui pintu-pintu itu sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini. Jadi setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, salamun qawlan min Rabbir Rahim. Ada
ucapan selamat dari Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salamun alaikum, selamatlah kamu wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga, yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, pada hari ini semua orang-orang yang kurang ajar supaya minggir. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misah hari ini, minggir semuanya, kamu akan digiring ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baik mereka yang akan menuju surga, baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka, sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas, tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jathiya. Saudara-saudara, dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah, sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Nah, itu yang dinamakan dengan sirat. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut di belah 7, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Tapi dalam banyak hal, orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Maka jangan heran ada orang yang lewat di atas sirat itu seperti kilat, sudah sampai di surga. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang terbang. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari. Ada yang seperti jalannya unta. Ada yang merangkak. Ada yang gelantungan. Ada yang sudah hampir sampai ke tepian sana untuk masuk ke dalam surga, terpeleset nyemplung juga ke dalam neraka, sesuai dengan amalan pada waktu mereka hidup di kehidupan dunia yang sekarang ini.